Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku renungan ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi suatu renungan yang sangat luar biasa pada saat ini, mengajak kita untuk kita boleh menjadi sinar atau boleh memancarkan akan karakter Kristus dimanapun kita berada, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat, sehingga kehidupan kita menjadi pembawa-pembawa damai itu dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, kesempatan yang diberikan bagi kita saat ini kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terus memandang kepada Kristus, menjadikan Dia sahabat kita di dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Orang yang Lemah Lembut. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya 29 ayat 19. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Kelemah lembutan adalah anugerah yang berharga, rela menderita tanpa berbicara, rela menanggung pencobaan. Kelemah lembutan itu sabar dan bekerja untuk mendapatkan bahagia dalam segala keadaan. Kelemah lembutan adalah selalu bersyukur dan membuat nyanyian kebahagiaan tersendiri, membuat melodi dalam hati kepada Tuhan. Kelemah lembutan akan mengalami kekecewaan dan kesalahan dan tidak akan membalas. Kelemah lembutan bukan berarti diam dan bersungut. Sebuah temperamen murung adalah kebalikan dari kelembutan. Karena hal ini hanya akan memberikan luka dan rasa sakit kepada orang lain dan tidak mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Ini ditulis di dalam Testimony for the Church jilid 3 halaman 335. Ya, jadi kelemah lembutan ini adalah anugerah berharga yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap umat-umatnya. Kelemah lembutan itu yaitu kesabaran dan bekerja untuk mendapatkan bahagia dalam segala hal. Kelemah lembutan itu adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita akan mengalami pada saat kita mengalami kekecewaan dan kesalahan yang tidak akan membalas. Yaitulah Tuhan mengajarkan kita karakter yang sempurna yang Dia berikan, yang Dia sudah teladani bagi kita. Ya, walaupun kita sebagai manusia biasa, seringkali kita mempunyai temperamen atau kita mempunyai keegoisan di dalam kehidupan kita, tetapi kita harus mengontrolnya itu, ya, sehingga kita tidak jatuh lebih dalam atau kita tidak masuk ke dalam jerat daripada si jahat ini. Di sini juga dikatakan karena hal ini hanya akan memberikan luka dan rasa sakit kepada orang lain dan juga kepada diri kita sendiri. Ya, jadi apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Bila mana kita ingin menuai akan kebaikan dalam kehidupan kita, baiklah kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang belum pernah kita alami sebelumnya, yaitu kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Jadi suatu pelajaran yang indah bagi kita saat ini, sehingga kita mau menjadi lebih baik lagi. Kita mau menjadi orang yang lemah lembut. Kita mau menjadi orang yang tetap berdiri di dalam prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Jiwa yang lemah lembut dan tenang tidak akan pernah mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tetapi akan menyangkal diri dan menemukan kepuasan manis dan kepuasan sejati dalam membuat orang lain bahagia. Testimony for the Church jilid 3 halaman 336.
Ya, jadi kita diajarkan untuk membuat orang lain juga merasakan akan kebahagiaan yang berasal dari surga, sehingga mereka juga dapat merasakan akan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Dikatakan jiwa yang lemah lembut dan tenang tidak akan pernah mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Ya, inilah pelajaran yang baru lagi yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi berkat, kita dapat menjadi pembawa damai itu dimanapun kita berada. Ya, tentunya ini diperlukan penyerahan sepenuhnya kepada Kristus. Sehingga pada saat kita melakukannya, kita lakukan itu tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan beban, tidak dengan terpaksa, tetapi dengan kerelaan hati kita. Bahwa kita tahu inilah yang harus kita lakukan, karena inilah perintah daripada Tuhan. Penebus dunia itu mempunyai sifat yang lebih agung daripada malaikat. Namun disatukan dengan keagungan ilahinya adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menarik semua orang kepada dirinya. Kelemah lembutan Kristus yang dinyatakan dalam rumah tangga akan membuat penghuninya bahagia. Itu tidak menimbulkan pertengkaran, tidak memberikan jawaban marah, tetapi memenangkan watak yang menjengkelkan dan menyebarkan suatu kelembutan yang dirasakan oleh semua dalam lingkungannya yang menyenangkan. Kemana saja dihargai, itu membuat keluarga-keluarga dunia sebagian dari satu keluarga besar yang di atas. Ini ditulis di dalam Khotbah di atas bukit halaman 24 dan 26. Ya, jadi penebus kita yaitu Kristus sendiri mempunyai sifat yang begitu agung. Ya, bagaimana sifatnya itu adalah kelemah lembutan, kerendahan hati yang menarik semua orang kepada dirinya. Ya, kalau kita mengingat kembali pada saat Kristus berada di dunia ini, bagaimana dia juga memberikan suatu contoh-contoh yang luar biasa. Ya, sehingga banyak orang-orang yang melihatnya bahwa ini adalah suatu hal yang mustahil bagi mereka untuk mereka lakukan. Tetapi Kristus lakukan itu karena dia tahu misinya untuk datang ke dunia ini. Ya, sehingga dimanapun dia berada, orang-orang yang berada di sekelilingnya merasakan suatu damai yang belum pernah mereka alami di dalam kehidupan mereka. Ya, kita tahu bersama karena Kristus ya selalu mengandalkan akan Bapaknya yang di surga. Ya, bila mana dia mempunyai suatu hal yang mengganggu dirinya, tentunya dia selalu pergi di suatu tempat yang sunyi, di alam terbuka. Disitulah bagaimana dia berbicara dengan Bapaknya. Dia menyampaikan setiap keluh kesahnya, dia menyampaikan setiap beban-bebannya, sehingga Bapaknya memberikan dia kekuatan, memberikan dia kekuatan itu, dan dia pun dapat kembali melanjutkan kehidupannya untuk terus ya memancarkan akan kasih Tuhan. Ya, jadi inilah bagaimana kehidupan Kristus pada saat dia berada di dunia. Kehidupan yang penuh dengan tantangan yang harus dia hadapi. Ya, suatu hal yang sangat berat baginya. Dia tahu bahwa akhirnya dia akan disalibkan. Dia tahu bahwa dia akan menderita untuk menebus akan setiap dosa daripada umat manusia. Bila mana itu terjadi dalam kehidupan kita, tentunya kita tidak sanggup, tentunya kita akan menyerah. Ya, tetapi inilah bagaimana Kristus yang mempunyai kasih yang tidak terbatas bagi masing-masing kita, mau merelakan dirinya di atas kayu salib yang hina itu. Sehingga kita pun boleh terus memandang, terus mengingat akan pengorbanannya. Ya, sehingga teladan-teladan yang dia sudah berikan bagi kita, yang dia sudah tinggalkan untuk kita, biarlah kita mau doakan itu di dalam kehidupan masing-masing kita, sehingga itu dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Inilah suatu pelajaran yang sangat indah bagi masing-masing kita. Ya, dikatakan orang-orang yang sengsara
akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus. Ya, jadi semua orang Tuhan memperhatikan, bukan hanya saudara atau saya, tetapi semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan selalu memperhatikan, karena semuanya adalah ciptaannya. Karena semuanya diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Tuhan sendiri. Biarlah hari ini kita boleh terus mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Mungkin akan banyak tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Akan banyak hal-hal yang kita tidak mau ini terjadi, tetapi itu semua harus terjadi untuk memurnikan akan karakter kita setiap harinya. Ya, tentunya setiap harinya kita akan menemukan suatu masalah, tapi bagaimana kita menghadapi masalah itu, ini bagaimana firman Tuhan mengatakan. Ya, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terjerat oleh buayan daripada si jahat. Ya, karena apa yang dia berikan itu adalah hal-hal yang fana, tetapi Tuhan kita memberikan hal yang kekal sampai selama-lamanya. Ya, karena kita tahu bersama kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Waktunya sudah sangat singkat, waktunya sudah sangat dekat. Oleh sebab itu, biarlah kita mau terus bergantung sepenuhnya hanya kepada Kristus. Mungkin kita mengalami kekecewaan, kita ragu dengan kehidupan kita, atau kita khawatir. Tapi kembali lagi, hal-hal yang kita pikirkan itu adalah hal-hal yang dapat membuat kita tidak maju untuk datang kepada Kristus. Tapi itu membuat kita stuck di tempat dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan kita, boleh kembali membawa kita ke suatu pengalaman berjalan bersama-sama dengan Kristus, sehingga kita akan melihat kemuliaannya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan sebuah temperamen murung adalah kebalikan dari kelembutan, karena hal ini hanya akan memberikan luka dan rasa sakit. Ya, jadi jangan sampai kita menimbulkan hal-hal yang membuat diri kita akhirnya kita jatuh ke dalam berbagai dosa. Tapi biarlah kita boleh mengontrol akan setiap pikiran kita, akan setiap apapun yang kita lakukan. Kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya itu. Ya, di sini juga dikatakan kelemah lembutan Kristus yang dinyatakan dalam rumah tangga akan membuat penghuninya bahagia. Ya, jadi khususnya di dalam setiap rumah tangga pada saat ini, betapa pentingnya untuk menciptakan suatu kebahagiaan yang datangnya dari surga, sehingga terciptalah suatu surga kecil di dunia ini untuk memandang kepada Kristus. Ya, inilah latihan untuk kita saat ini. Ya, latihan demi latihan Tuhan berikan untuk kita, sehingga kita pun dapat menemukan akan karakter Kristus itu di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya, dalam hal penurutan ini juga sangat penting, karena penurutan inilah yang akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal itu. Dan di sini juga dikatakan kemana saja kita pergi, bila mana kita memberikan hal-hal yang terbaik, maka kita akan dihargai. Itu membuat keluarga-keluarga dunia sebagian dari satu keluarga besar yang di atas. Ya, jadi tentunya para malaikat yang ada di surga, mereka juga ikut bahagia kalau kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Bapa kita. Ya, malaikat-malaikat ini akan selalu menolong kita, memberikan kita suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ya, karena mereka tahu, ya, pada saat Yesus berada di dunia ini, mereka sebenarnya ingin sekali membantu Yesus di dalam setiap ujian-ujian yang dia hadapi. Ya, tapi kembali lagi mereka tidak punya itu untuk membantu Yesus. Ya, karena mereka tahu bahwa Yesus harus berusaha di dalam dirinya sendiri. Ya, sehingga pada saat
ujian-ujian itu sudah terlewatkan, disitulah bagaimana malaikat, ya dia selalu ada untuk Yesus, sehingga dia diberikan satu hal yang sungguh luar biasa. Biarlah kita juga pada saat ini, dimanapun kita berada, di dalam kesibukan apapun yang kita lakukan, biarlah kita boleh menyisihkan waktu kita untuk datang kepada Kristus di bawah kaki salibnya, menyerahkan akan setiap beban kehidupan kita, sehingga dia akan meringankan itu, sehingga kita pun dapat menjalankan itu dengan suatu kebahagiaan, dan orang lain juga dapat melihat itu dan mereka dapat merasakan akan kasih Kristus. Biarlah kita mau mengambil komitmen kita masing-masing saat ini, ya, untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk belajar darinya. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita terus, ya, belajar dari setiap hal-hal sederhana di dalam kehidupan kita, sehingga itulah yang dapat menguatkan kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.